Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan bahagia selalu ya. Oke, hari ini saya akan memberikan materi tentang jenis, tentang penataan, dan tentang pemeliharaan hand tool. Di mana materi ini berada di mata pelajaran pengerjaan dasar otomotif kelas 10 ya. Yang tujuannya yang pertama mengetahui penamaan alat-alat perkakas tangan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini mungkin kelemahannya, teman-teman tahu nama alat bahasa Indonesianya tapi tidak tahu nama alat bahasa Inggrisnya. Ini nanti akan menjadikan kebingungan ya, bingung ya. Kemudian mengetahui fungsi alat-alat perkakas tangan dan cara penggunaan yang tepat ya. Kemudian mengetahui perawatan dan pemeliharaan alat-alat perkakas tangan, di mana perawatan dan pemeliharaan ini sangat penting agar memperpanjang usia dari alat tersebut. Oke, lanjut saja. Nah, apa itu perkakas tangan? Ya, perkakas tangan atau hand tool adalah alat-alat tangan yang digunakan dengan kekuatan tangan manual ya. Seperti kemarin sudah saya jelaskan, di mana hand tool itu powernya, tenaganya yaitu dari manusia ya. Kalau power tool itu bisa dari tenaganya bisa dari listrik. Oke, karena ini sudah dibahas, kita lanjut. Nah, hand tool alat perkakas tangan. Nah, ini ada mekanik, ada elektrik ya. Elektrik ini ada impact wrench atau kunci impact ya. Biasanya kamu mungkin lihat di dealer atau mungkin pernah lihat di pitnya GP atau pitnya F1 ya. Itu namanya impact wrench ya. Kemudian ada gerinda ya, elektrik gerinda. Nah, ini kemudian itu yang elektrik power tool, di mana sumber tenaganya menggunakan listrik. Kemudian ada yang mekanik ya, ada hand tool, ada namanya kikir, palu, hammer, soket dan ratchet, kunci sok, ada tang, ada screwdriver, obeng, ada wrench, kunci pas. Nah, wrench kunci pas berfungsi untuk melepas, memasang, serta mengencangkan baut atau mur. Terdapat dua satuan ukuran, yaitu milimeter dan inci. Jadi ada yang tergantung kamu nanti lihat di kuncinya, ada yang menggunakan metrik milimeter dan ada yang menggunakan inch ya. Tapi rata-rata di kita di SMK Komuter Cina menggunakan yang milimeter. Material pembentuknya perpaduan baja dan krom vanadium dilapisi termoplastik. Kemudian ini cara penggunaannya ya. Titik tumpu, ada bebannya, kemudian ada lengan kuasanya ya. Lengan kuasanya itu berarti momen kita di situ ya. Momen tenaga kita di lengan kuasa itu. Nah, ini posisi yang benar dan salah ketika penggunaan kunci pas, yaitu digunakan pada sisi bautnya ya, tidak boleh di yang runcing ya. Kalau kita lihat gambar pada 0 itu menggunakan ditampilkan ke bagian yang runcing di baut. Nah, ini akan menyebabkan bautnya nanti aus. Jenis-jenis wrench ya, ada adjustable wrench yaitu kunci Inggris, ada offset ring wrench, kunci ring ya, ada kunci kombinasi antara kunci ring dan kunci pas ya. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat ini semua karena ini umum, ada di bengkel ya. Nah, ini ada obeng, pengelompokan obeng, ada min, plus besar, plus kecil, terus ada square, bundar, heksagonal dan lain-lain ya. Ini tergantung kebutuhannya masing-masing. Nah, ini yang sering dilakukan dengan kita ya, menggunakan obeng sesuai dengan peruntukannya, kebutuhannya. Misalkan kamu mata bautnya plusnya besar, berarti kita harus menggunakan obeng yang lebih besar. Tidak boleh menggunakan obeng yang runcing. Atau sebaliknya, baut yang kepala baut dengan plus kecil, kamu paksakan menggunakan obeng dengan mata yang besar. Ini nggak boleh ya. Ini nanti akan menimbulkan kerusakan pada obeng ya, ujung mata obengnya, dan bisa menimbulkan kerusakan atau aus pada kepala baut. Nah, ini ada macam-macam obeng, ada
insulate screwdriver ini untuk biasanya listrik ya. Jadi obeng tahan kejut tahan listrik ya. Ini biasanya digunakan oleh petugas PLN ya, petugas yang menangani permasalahan pada listrik. Ada shock screwdriver atau obeng pukul, obeng ketrok lah bisa disebut obeng ketrok, obeng pukul ya. Ini khusus tidak boleh obeng biasa digunakan menjadi obeng pukul atau obeng ketrok, karena kalau obeng khusus untuk pukul atau ketrok itu ujungnya terdapat logam ya, ada besinya. Jadi sehingga ketika kita palu ujung obengnya nggak rusak gitu. Jadi kalau menggunakan obeng sebagai sebagai obeng pukul atau obeng ketrok harus yang ujungnya menggunakan logam atau besi. Kemudian tang ya, mungkin ini sudah nggak asing ya, udah umum. Alat yang digunakan untuk menahan, memotong material berupa dasar baja dan sejenisnya ya. Ini mungkin sudah nggak usah jelaskan terlalu panjang karena tang udah umum ya. Nah ini jenis-jenis tang, ada tang kombinasi yang besar ya, tuh bisa untuk jepit, bisa untuk motong ya. Kemudian ada tang potong ya, tang jepit, dan ini yang mungkin kalian nggak asing kalau bahasa kita namanya tang buaya ya, lock grip pills. Jadi ada penguncinya, bisa dikunci itu. Nah juga ada tang sirklip kalau kita bilang, tang o-ring untuk melepas pengunci ya. Ada o-ring pengunci biasanya kalau di sepeda motor ada di master rem ya, ada di gear ya, kemudian ada di mana lagi pengunci gear untuk dinamo starter dan lain-lain ya. Ini fungsinya untuk itu membuka sirklip atau o-ring pengunci O ya, pengunci ring. Dan ada dua jenis, ada yang buka dan ada yang menutup. Nah ini apa sih pengunci O? Nah ini seperti ini sirklipnya, ini namanya sirklip. Ini kalau nggak salah mungkin gambarnya ini ada di silinder yang ada di master rem ya. Ya ini o-ring atau sirklip. Kemudian nah ini ada open dan close ya. Jadi tang seperti ini ada dua jenis, ada yang kamu pegang membuka tangnya, ada yang kamu pegang menutup tangnya ya. Jadi macam-macam, ada dua jenis. Nah ini soket atau ratchet ya, ratchet ya, kalau di kita banyak ada yang bilang ratchet ya. Kita sering menggunakan ini ratchet untuk memudahkan pekerjaan, pengganti gegang sok. Kalau gegang sok kan harus ke bawah, ke atas dan sebagainya. Kalau ini ratchet tinggal ya menimbulkan suara yang nggak asing, yang krek krek krek. Nah ini ratchet namanya ya. Ada dua ukuran ya, ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian ini bagian-bagiannya. Mungkin kalau ini mungkin lebih nanti kita praktek di bengkel. Nah, kemudian ini ada mungkin sering menemukan juga namanya soket ya, soket untuk kunci sok ya. Ada dua macam, ada yang 6 poin dan ada yang 12 poin. Nah ini untuk peruntukannya untuk 6 poin ya. Ini untuk yang 12 poin. Ada peruntukannya masing-masing. Nah, kemudian aksesoris soketnya ada yang universal, bisa universal fleksibel ya. Ada drive yang T ya, ada yang extension hanya lurus satu itu untuk menyambung ya, banyak ya macamnya untuk handle-nya ya. Kemudian ada long socket ya, 6 atau 12 poin biasanya kita untuk digunakan untuk melepas dan memasang busi ya. Kemudian ada palu atau hammer ya. Paling merupakan perangkat sekunder ya. Palu ini sudah nggak asing, sudah umum ya. Baik teknik otomotif dan teknik lainnya pasti menggunakan hammer atau palu. Palu yang ideal bagian kepala dengan pegangan handle harus rigid, jadi pegangannya harus rigid, permanen, tidak boleh ketika palunya lepas ya, itu nggak boleh, berbahaya. Palu yang ideal pada bagian handle harus ergonomi, material harus nyaman, dan tidak bisa terlepas dari tangannya. Jangan sampai kita lagi tapi karena licin handle palunya licin sehingga terlepas, bahaya ya, nanti kena kepala orang, benjol ya. Nah kemudian jenisnya banyak, ada ya ini ada palu karet ya. Palu karet yang kita biasanya pakai adalah palu besi dan palu karet ya. Palu besi digunakan untuk memukul benda-benda yang terbuat dari logam atau besi. Palu karet
untuk memukul benda-benda atau spare part yang terbuat dari karet maupun plastik. Nah, itu biasanya ada di bengkel TSM dan sering kita gunakan. Kemudian kikir, ya mungkin kikir sudah umum juga. Perkakas sekunder yang berperan dalam merubah dimensi dari benda kerja yang berbahan dasar baja. Jadi untuk melembutkan besi atau baja yang kasar habis dipotong menggunakan gerinda, potongannya kasar dihaluskan menggunakan kikir. Kemudian ada ragum, ya ini udah umum ada di bengkel, ya ragum, ya berfungsi untuk menjepit benda kerja, ya. Misalkan kamu lagi ngebor, lagi gerinda agar bendanya nggak goyang, maka benda tersebut harus dijepit menggunakan ragum agar kuat, gitu. Sehingga ketika kamu melakukan pekerjaan tidak susah, ya, tidak kesusahan karena bendanya bergerak. Nah, maka dari itu bendanya dijepit menggunakan ragum. Nah, ini teman-teman perawatan dan pemeliharaan, di mana perawatan dan pemeliharaan ini sangat penting, ya. Di mana perawatan dan pemeliharaan ini akan memperpanjang usia alat tersebut. Misalkan kalau kamu buka bengkel, punya usaha, dealer dan lain-lain, kamu punya alat, kamu harus merawat alat tersebut agar usia pakainya juga panjang. Nah, ini kita lihat di sini ada barang yang berantakan, ya. Berantakan, kemudian tidak terawat sama sekali, ya, teman-teman. Nah, ini akan menimbulkan kecelakaan kerja, ya. Nah, ini acak-acakan, ya ini seperti kemarin akan memakan waktu banyak ketika kita mencari alat tersebut, ya, harus kesana kesini apalagi kalau misalkan alat yang kita cari adalah alat yang kecil. Nah, ini akan memakan waktu banyak untuk mencari alat tersebut, padahal kita sebagai mekanik dituntut dengan cepat dan teliti dengan hasil yang bagus. Begitu, ya. Kemudian lanjut. Nah, ini resikonya bisa berantakan, ya. Kemudian terjadi kecelakaan dan kemudian kehilangan waktu. Nah, yang berfungsi untuk meminimalisasi kecelakaan dan kesalahan atau kehilangan. Di samping ini adalah gambarnya alat semua tertata dengan rapi, bagus, ya. Kerjanya kita enak, jadi mau cari kunci apa cepet tek, ya, sehingga kita bisa efisiensi dalam waktu dan pekerjaan. Ya, lihat ini kalau ditata dengan rapi, ya, disusun bagus, ya, kelihatannya juga enak. Kemudian kita mau cari alat apapun mudah. Kemudian mengurangi kecelakaan kerja. Nah, perawatan. Untuk perawatan, teman-teman, untuk perawatan hand tool ini pertama harus membuatlah rak gantung untuk alat penggantungan alat-alat yang sering digunakan. Ya, kalau misalkan kamu nggak punya caddy tool, kamu bisa menggantung alat-alat tersebut, ya, menggunakan mungkin bahan triplek atau menggunakan besi atau menggunakan plat baja dan sebagainya, tergantung budget dari bengkel kalian. Kemudian sediakan roller kabinet supaya memudahkan membawa alat-alat dalam jumlah banyak, ya. Kalau misalkan nggak punya, ya minimal kita punya box plastik sehingga ketika kita mau berpergian dan harus membawa alat itu mudah dibawanya. Simpanlah alat perkakas tangan di ruangan sendiri agar mempermudah dalam monitoring dan buatlah temperatur ruangan 27°C agar alat tetap awet dan terhindar dari korosi, ya. Jadi setelah digunakan alat-alat tersebut dibersihkan, teman-teman. Alatnya dibersihkan, ada oli, ada air, atau bensin. Setelah dipakai, alat-alat dibersihkan, dilap kering, pastikan kering, kemudian simpan di tempatnya, ya. Karena apa? Karena misalkan kamu nggak membersihkan, alatnya itu basah atau sebagainya, itu kalau kamu langsung simpan akan mengakibatkan yang namanya korosi. Nah, ketika korosi, nanti alat itu selama-lamaan akan menjadi rapuh. Begitu, ya. Nah, tip dan memilih perkasan atau alat ukur. Oke. Nah, teman-teman, kita perhatikan di sini. Ini ketika kita melakukan pekerjaan, gunakanlah alat-alat yang masih bagus, masih bisa digunakan. Seperti di samping kanan ini ada kunci pas yang korosi, karatan, ada tang dan lubang yang korosi. Nah, ini yang pertama
ini membuat alat tersebut rapuh ya, rawan patah akibat dari kurangnya pemeliharaan dan perawatan peralatan, sehingga kamu nanti ketika patah rusak harus keluar budget lagi untuk membeli atau pengadaan alat baru lagi ya. Jadi teman-teman, pentingnya pemeliharaan dan penataan dan perawatan alat-alat itu fungsinya untuk memperpanjang usia alat tersebut, sehingga kita meminimalisir pengeluaran untuk pengadaan alat yang baru. Apalagi kalau misalkan kalian baru membuka atau merintis bengkel yang baru. Nah, pemilihan alat ukur, nah ya sama halnya dengan alat perkakas tangan atau hand tool, alat ukur juga butuh namanya pemeliharaan dan perawatan. Setelah kamu perawatan dan pemeliharaan alat ukur ya, setelah kamu pakai, setelah kamu gunakan alat ukur, kamu lap kering ya, kemudian kamu tetesi oli sedikit saja sebagai pelumas ya, sebagai pelumas, lalu kamu simpan ke tempatnya. Nah, fungsi dari pelumas ini adalah mencegah terjadinya korosi, di mana ketika kamu menggunakan alat ukur tersebut mungkin ada keringat, ada basah apapun yang nggak kalian lap, itu akan mengakibatkan korosi pada alat ukur. Nah, akhirnya alat ukurnya terjadi seperti ini ya, ada korosif atau karatan, kemudian dampaknya nanti mungkin pengukurannya sudah tidak presisi lagi ya. Jadi alat ukur juga sangat penting untuk dilakukan pemeliharaan dan perawatan. Biasakan setelah menggunakan alat ukur, setelah menggunakan perkakas apapun itu, wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu sebelum disimpan, untuk fungsinya memperpanjang usia alat tersebut. Kemudian oke, terima kasih. Mungkin materinya sampai sini dulu ya. Saya buat materinya singkat agar videonya tidak terlalu panjang, biar kalian juga bisa melihat dengan kuota yang minim ya. Usahakan walaupun sekarang mungkin nggak punya kuota, kamu harus tetap melihat penjelasan ini ya, melihat penjelasan ini supaya kamu bisa tahu di pembelajaran yang sekarang ini kan menggunakan daring ya. Jadi biar kamu paham, biar kamu mengerti penjelasannya, tapi tetap saya lampirkan screenshotnya atau menggunakan PDF-nya buat teman-teman yang nggak punya kuota. Tapi nanti setelah mempunyai kuota atau sudah menyambung wifi dengan teman atau tetangga dan lain-lain, silakan untuk menyimak video penjelasan yang saya berikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.